Laut Merah, jalur arteri kehidupan ekonomi dunia yang menghubungkan timur dan barat melalui terusan Suez. Sekarang, jalur vital itu telah dipersenjatai. Kapal-kapal raksasa dipaksa memutar ribuan mil, menambah biaya triliunan dolar. Semua karena ancaman dari sekelompok milisi yang bermarkas di salah satu negara termiskin di dunia, yaitu Yaman. Kita hidup di tahun ke-2025. Perang saudara Yaman yang telah berlangsung selama 1 dekade telah bertransformasi total. Ia bukan lagi sekadar konflik internal yang terlupakan. Ini adalah krisis geopolitik global yang menguji batas-batas kekuatan regional dan supremasi maritim. Selamat datang di All In Politik. Hari ini kita akan melakukan investigasi mendalam. Siapa sebenarnya yang menggerakkan tali di balik krisis Yaman 2025? Jawabannya terbentang dari gua-gua Houthi di pegunungan, melewati istana kerajaan di Riyadh hingga pusat komando di Teheran, dan bahkan ke kantor-kantor di Washington dan Beijing. Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke akar sejarah yang dalam. Houthi atau Ansarullah adalah kelompok yang bangkit dari minoritas Muslim Syiah Zaidiyah di utara Yaman. Keberadaan mereka bukanlah hal baru. Latar belakang historis, sejak bersatu pada tahun 1990, Yaman dihantam oleh ketidakpuasan politik dan ekonomi. Kelompok Houthi yang berasal dari provinsi Saada mulai menentang rezim Presiden Ali Abdullah Saleh, menuduhnya korup dan terlalu pro-barat. Mereka merasa terpinggirkan. Titik balik 2014, krisis yang sebenarnya meledak pada tahun ke-2014, Houthi yang kini dilengkapi dengan persenjataan canggih dan didukung oleh faksi loyalis Saleh berhasil merebut ibu kota Sanaa. Ini memicu intervensi asing. Transformasi Houthi 2025. Sekarang, mengapa dunia harus peduli pada milisi di Yaman Utara ini? Jawabannya terletak pada geografi. Yaman menguasai bagian timur. Selat Bab el-Mandeb selebar hanya 29 km di titik tersempit. Mengontrol selat ini sama dengan memegang tombol pos perdagangan global. Pada tahun 2025, Houthi telah secara cerdas mengubah narasi mereka dari pemberontak domestik menjadi aktor anti-imperialis regional. Aksi mereka menargetkan kapal-kapal yang mereka klaim terikat dengan Israel di Laut Merah bukan hanya tentang Palestina. Ini adalah strategi jenius untuk mendapatkan pengakuan, meningkatkan legitimasi domestik, dan yang terpenting, memaksakan diri mereka ke meja perundingan global, sesuatu yang tidak akan pernah mereka capai sebagai pemberontak biasa. Houthi adalah pelaku, tetapi Arab Saudi dan Iran adalah konteks yang menciptakan panggung bagi krisis ini. Ini adalah studi kasus klasik dalam teori realism hubungan internasional, perebutan kekuasaan dan keamanan regional. Arab Saudi pihak yang terperangkap pada tahun 2015. Arab Saudi tidak punya pilihan selain bertindak. Ancaman Houthi di perbatasan mereka dan potensi berdirinya negara klien Iran di semenanjung Arab adalah mimpi buruk keamanan Saudi. Koalisi Arab Saudi melancarkan serangan udara besar-besaran dengan tujuan mengusir Houthi dan mengembalikan pemerintahan yang diakui. Kegagalan strategis Saudi, 8 tahun pertempuran, triliunan biaya, dan krisis kemanusiaan yang mengerikan kemudian. Saudi gagal mencapai tujuan utama mereka. Mereka kini terjebak mencari jalan keluar melalui perundingan damai yang dimediasi Oman. Serangan Houthi 2025 di Laut Merah merusak upaya perdamaian ini dan menambah tekanan luar biasa pada Riyadh. Iran pemasok kekuatan. Iran membantah memberikan komando langsung kepada Houthi. Namun dukungan mereka tidak bisa disangkal. Iran menyediakan teknologi, pelatihan, dan suku cadang untuk rudal balistik dan drone canggih Houthi. Houthi menjadi perpanjangan kekuatan regional Iran, bagian dari poros perlawanan yang mencakup Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak. Mengapa Iran mendukung Houthi? Ini adalah strategi asimetris yang murah dan efektif. Dengan sedikit biaya, Iran dapat menciptakan zona bahaya bagi musuh bebuyutannya, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Mengganggu aliansi Israel dari jarak jauh. Pada akhirnya, Perang Yaman adalah cermin perpecahan Sunisia dan perjuangan. Siapa yang akan mendominasi Timur Tengah pada abad ke-21? Instabilitas Yaman kini menjadi masalah global, bukan hanya regional. Tindakan Houthi memaksa perusahaan pelayaran internasional seperti Maersk dan Hapag-Lloyd untuk menghentikan transit Laut Merah. Ini secara langsung memicu inflasi di Eropa dan menunda rantai pasokan. Kepentingan Amerika Serikat dan sekutu, Washington dan London merespons ancaman ini dengan meluncurkan Operasi Penjaga Kemakmuran, Operation Prosperity Guard di serangan udara gabungan terhadap sasaran Houthi. Tujuan Amerika Serikat bukan untuk memenangkan perang saudara Yaman, tetapi untuk memulihkan kebebasan navigasi. AS tidak ingin memberikan impunitas kepada kelompok manapun yang dapat memeras perdagangan global. Dilema AS, setiap serangan balasan justru menguatkan legitimasi Houthi di mata pendukung mereka sebagai pejuang yang berani melawan kekuatan Barat. Peran Tiongkok adalah mitra dagang terbesar di dunia dan sangat bergantung pada jalur laut yang stabil. Mereka secara publik menuntut diakhirinya serangan terhadap kapal. Namun, secara diplomatis, Tiongkok enggan bergabung dalam koalisi militer AS. Posisi Tiongkok netralitas ini memungkinkan Tiongkok untuk mengambil keuntungan membiarkan AS menanggung beban militer di kawasan, sementara Tiongkok
bisa meningkatkan citranya sebagai penengah potensial dan pembangun infrastruktur di masa depan. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa di balik Perang Yaman 2025? Jawaban kita mengungkap lapisan-lapisan aktor yang kompleks. Houthi yang memanfaatkan Selat Bab el-Mandeb untuk memeras pengakuan. Iran yang menyediakan rudal untuk memperkuat posisi perlawanan. Arab Saudi yang putus asa keluar dari perang yang tak bisa dimenangkan. Dan kekuatan global yang terpaksa bertindak demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Yaman kini adalah pusat gempa geopolitik. Konflik yang dimulai sebagai perebutan kekuasaan lokal kini mengancam untuk menenggelamkan tatanan maritim global. Krisis kemanusiaan yang paling parah di dunia ini kini telah menjadi risiko paling signifikan terhadap perdagangan. Menurut Anda, haruskah kekuatan Barat meningkatkan serangan mereka atau memaksakan solusi diplomatik yang mungkin memberikan pengakuan kepada Houthi? Bagikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar. Like video ini jika Anda merasa informasi ini berharga dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya.